Hadirin berbahagia, silakan dilihat surah Al-Mudaththir tentang penjelasan para ulama dalam tafsir mereka. Mereka juga diancam dengan neraka, disebutkan dengan wail, kecelakaan. Mereka diancam dengan kecelakaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Yang salat yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ini kembali menunjukkan kita bukan sekedar salat, mesti kita memperbaiki salat kita. Kemudian kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis sahih Muslim. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Rasul juga mengatakan dalam hadis Buraidah, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Nanti kalau dalam pembahasan fikih dibahas panjang lebar di sini. Tapi tidak ada kabar gembira bagi orang meninggalkan salat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka baginya cahaya, bukti dan keselamatan dari neraka pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan. Wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kita lihat dalam hadis ini dikatakan bersama siapa mereka nanti orang yang tidak salat. Maka barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak memiliki cahaya dan dia tidak selamat pada hari kiamat dari api neraka, serta tidak memiliki bukti, dan pada hari kiamat nantinya dia itu akan hidup bersama tokoh-tokoh yang terkenal bangkangnya kepada Allah, yang dilaknat. Siapa mereka? Qarun, kemudian Fir'aun, kemudian Haman, kemudian Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak salat nanti bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Abi Syaibah disebutkan, wa qala Ibnu Abi Syaibah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata faqad kafara. Wa qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi sami'tu Ishaq yaqul sahha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna tarika as-salati kafirun. Ibnu Abi Syaibah berkata tentang sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Muhammad bin Nasr
aku mendengar. Ishaq rahimahullah berkata, telah sahih dari Nabi SAW bahawa orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Itu ancaman. Dari Buraidah radhiyallahu anhu disebutkan hadis Rasulullah SAW, "Man taraka salat al-'asr faqad habita 'amaluhu." Ini orang yang mengabaikan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia telah terhapus amalnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat, ya, dia boleh dihukum mati. Namun ingat, ini penjelasannya lebar nanti. Tentu setelah ada keputusan dari mahkamah syariat. Kan berangkat tahu ya Pak. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Aural Islam wa qawa'idud din thalathatun, 'alaihinna ussisal Islam." Tali Islam dan kaedah-kaedah agama itu ada 3. Di atasnya agama Islam dipondasikan, dibangun. Barang siapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Halalud dam, halal darahnya. Diingat, bukan semua orang bisa melakukan. Maka di sini pentingnya penerapan syariat Islam. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Tentu sudah mencakup anna Muhammad Rasulullah. Kemudian wassalatul maktubah. Salat wajib. Yang ketiga shaum Ramadan, puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Abu Ya'la, disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kemudian kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Tabi'in ya. Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli radhiyallahu taala wa rahimahullahu taala, beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Para sahabat Nabi tidaklah memandang suatu perbuatan yang dapat kufur seseorang itu jika ditinggalkan, melainkan meninggalkan salat. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Muhalla-nya, telah datang dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, begitu juga Abu Hurairah dan lain mereka di kalangan para sahabat Nabi, bahwa barang siapa yang meninggalkan salat, barang siapa yang meninggalkan salat wajib sekali saja secara sengaja hingga keluar dari waktunya, maka dia kafir murtad. Yang kita sampaikan semua pendapat di kalangan para sahabat dan lainnya. Artinya begitu ketatnya Pak masalah salat. Nanti dalam pembahasan kajian fikih mungkin tidak ada dibedakan antara orang yang mengingkari hukum wajibnya salat dan orang yang sengaja meninggalkan salat. Bagaimana bagi mereka? Tetap orang yang sengaja itu dapat hukuman di dunia. Nanti silakan dirujuk kepada para ulama yang membahas tentang bab ini dalam kajian fikih. Mazhab Syafi'i sendiri ketat dalam ini. Ya, walaupun tidak serta-merta orang yang meninggalkan salat divonis kafir. Wallahu ta'ala alam. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wa man taraka as-salata fala dina lahu." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia tidak ada agama baginya. Ini disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah.
Abu Darda, sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la imana liman la salata lahu, wa la salata liman la wudu'a lahu. Rawah Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu mawqufa. Beliau mengatakan, tidak ada iman bagi orang yang tidak salat, dan tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar secara mauquf. Hadirin yang saya muliakan, ya, demikian pula lah dahulu, seperti kata Ibnu Munzir rahimahullah taala, pendapat ulama dari orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ulama yang paling dekat dengan Nabi? Para sahabat. Jadi di kalangan sahabat itu, setiap generasi itu ada ulamanya, Pak. Tabi'in itu ada ulamanya, di kalangan sahabat juga ada ulamanya. Sebagaimana kita singgung dulu, ketika Nabi masih hidup, mungkinkah para sahabat Nabi itu bertanya tentang agama selain Nabi kepada Nabi? Jawabannya, mungkin. Ada kalanya sahabat itu bertanya kepada sahabat yang alim, yang beliau besar kemungkinan pernah mendengar dari Nabi dan paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Maka itu tadi sejumlah para ulama di kalangan sahabat Nabi. Kita paham Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu sahabat yang digelar, yang dijuluki bagian daripada ulama di kalangan sahabat Nabi SAW. Dan kita sepakat semua kaum muslimin, tidak ada orang yang sederajat dengan sahabat Nabi. Sebagaimana pula generasi setelah sahabat Nabi tidak ada yang sederajat dengan Nabi, generasi terbaik. Sebagaimana kealiman seseorang tidak akan pernah menyaingi ataupun menyamai Nabi SAW. Dalam konsep kita beragama, Pak, baik lebih malim dan dengan Nabi. Itu disepakati itu semua. Enggak ada orang lebih alim daripada Nabi, karena Nabi pembawa agama. Maka dikatakan wajib siapapun datang setelah Nabi untuk mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi orang yang tidak meringan-ringankan atau tidak mengabaikan salat. Kemudian kita dapatkan tadi di antara pendapat para sahabat, di kalangan mereka mengatakan ketika orang meninggalkan salat dan mengundurkannya sampai di luar waktunya, dia bisa menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin berbahagia, maka kita bisa memahami Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, dan salat itu mesti dilakukan dengan sebenar-benarnya. Allah katakan, wa aqimus salat, laksanakanlah salat dengan benar, dengan sempurna, dengan baik. Maka di antara cara memperbaiki kehidupan kita, perbaikilah salat kita. Ketika kehidupan kita berantakan, itu menunjukkan ada yang kurang betul dari ibadah kita, di antaranya salat kita. Nabi SAW, beliau setiap ada masalah, beliau salat, selesaikan dengan salat. Dan bagi Nabi dicontohkan kepada kita, salat itu menjadi kebutuhan. Artinya bagaimana seorang mukmin salat itu menjadi kebutuhan dia, melebihi kebutuhan yang lain. Ya, bukan sekedar melepaskan kewajiban.